Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri pengajaran singkat kita akan berjudul Waspada Penipuan. Saya mengangkat topik ini karena setelah 2 tahun masa pandemik ini, banyak orang percaya itu terekspos terhadap banyak kesempatan mendengar pengajaran-pengajaran rohani yang tersedia di media sosial, di grup WhatsApp, dan banyak lagi orang-orang mengirim. Dan kemudian pada waktu saya berbicara kepada mereka, saya melihat begitu banyak pandangan-pandangan yang ada di dalam pikiran orang percaya ini, kok justru bertolak belakang satu sama lain, di mana mereka pegang. Jadi mereka percaya A, tapi juga mereka percaya B, mereka percaya C, yang tidak ada sinkronisasi, justru bertolak belakang satu dengan yang lain. Dan ini yang saya sebut sebagai teologi kain perca. Mungkin bagi kita yang hidup di tahun 80, 90, pernah ada satu musim di mana selimut atau mungkin bed cover atau bahkan keset kaki itu dibentuk dari kain perca, yaitu potongan-potongan kain yang sudah tidak lagi berguna, tetapi kemudian disatukan, dipadu-padankan, dan kemudian menjadi sebuah produk yang berhasil. Ya, baik itu secara artistik maupun juga secara model, sesuatu yang baru. Dan ini menjadi sebuah tren pada waktu itu. Tetapi persoalannya, bila itu masuk di dalam sistem nilai, itu justru menjadi sangat berbahaya. Kalau cuma benda ya tidak apa-apa, tetapi kalau itu sampai masuk kepada sistem nilai atau apa yang dipercaya atau teologi seseorang, maka itu akan membahayakan. Mungkin sahabat mengatakan, Pak Markus, saya itu nggak terlalu sibuk lah ngurusin teologi. Yang penting saya beriman, saya hidup percaya sama Tuhan, saya baik, dan berharap bahwa itu memberkati saya. Saya setuju dengan pandangan itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain saya jadi prihatin juga dengan orang yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena berdasarkan pandangan biblikal, setiap apa yang kita pikirkan itu menentukan perilaku kita. Dengan kata lain, keyakinan kita, sistem nilai kita akan menentukan perilaku seseorang. Atau di dalam bahasa teologinya kita mengatakan teologi menghasilkan metodologi atau teologi menentukan perilaku seseorang. Itu yang ada di dalam Perjanjian Baru, di mana Rasul Paulus selalu memulai dengan kebenaran, pengajaran, doktrin, lalu kemudian dia memberikan aplikasi bagaimana melakukan doktrin itu secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sistem teologi kita itu seperti teologi kain perca, campur aduk semuanya, bahkan kita tidak tahu mana yang benar dan yang salah lagi, maka ini akan sangat berbahaya bagi perilaku kehidupan rohani kita berikutnya. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di daerah Tesalonika dalam suratnya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 dan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan rohani kita. Di zaman yang penuh dengan keterbukaan, toleransi yang begitu besar, tanpa sadar kita, bahkan gereja, membuka pikirannya seluas-luasnya kepada sesuatu dan kepada segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kemudian kita menjadikan diri kita sebagai orang yang berpikiran terbuka atau open-minded person. Tetapi akhirnya kita menjadikan pikiran kita ini sebagai tempat penampungan kebenaran, mitos, spekulasi, filsafat kosong, bahkan bidah atau bidat secara bersamaan. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan orang percaya saat ini. Dan ini menjadi krisis yang dihadapi oleh gereja di abad digital saat ini. Kita akhirnya tidak punya benteng pertahanan yang kuat untuk membedakan pengajaran doktrin yang palsu, yang kelihatannya
benar karena dibungkus oleh istilah psikologi modern. Dan kita mungkin bisa bahkan dengan mudah menolak paham Darwinisme tentang asal-usul manusia. Kita bisa mengatakan, saya tidak setuju dengan pandangan Darwinisme. Tetapi di sisi lain, kita bisa menerima pandangan Sigmund Freud tentang siapa diri kita dan keadaan jiwa kita. Justru sesuatu yang bertolak belakang. Dan ini dua-duanya tidak diterima oleh Alkitab. Jadi kita bisa melihat bagaimana akhirnya teologi kita menjadi campur aduk. Seperti teologi kain perca tadi. Nah, Yesus mengatakan di akhir zaman ini akan ada serigala berbulu domba. Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam kondisi manusia akhir zaman bahwa akan ada orang-orang yang menjalankan ibadah mereka tetapi menyangkal kuasa atau kekuatannya. Ingin selalu diajar tetapi tidak pernah mau mengenal kebenaran. Bahkan menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, kemampuan setiap orang percaya untuk membedakan antara kebenaran dan ajaran palsu menjadi kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, apapun tingkatan rohani saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, Paulus mengatakan hal yang paling mendasar dalam hidup orang percaya. Dimulai dari dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh. Lalu kemudian menghargai setiap nubuatan, yaitu pernyataan firman Allah di dalam kebenaran firman yang sudah tertulis dan sudah dinyatakan dan mentaatinya. Tetapi kemudian setelah semua itu, ayat 20 dia mengatakan menguji segala sesuatu. Ini semua bentuk-bentuk dari kalimat perintah. Ujilah segala sesuatu. Paulus memakai kata menguji itu yaitu dokimazo. Dokimazo artinya mengkaji setiap pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif secara kritis. Menguji keaslian berdasarkan standar kebenaran yang absolut. Kata ini diambil dari kata yang biasa dipakai dalam perjanjian baru saat itu untuk menguji keaslian sebuah benda metal. Jadi biasanya ini dimasukin ke dalam api dan dites, dicek gitu ya. Atau mungkin karena dipukulin supaya kelihatan apakah ini metal beneran atau campuran. Dan ini juga dipakai untuk seseorang, yaitu pejabat publik yang akan menerima tanggung jawab wewenang yang tinggi atau jabatan tinggi. Untuk kemudian mereka mengalami yang kita kenal sekarang sebagai uji kelayakan dan kepatutan. Fit and proper test. Jadi mereka akan mau mengatakan apakah Anda ini fit nggak? Punya kemampuan yang benar nggak? Sesuai nggak dengan apa yang menjadi titel atau gelar Anda, yaitu magistrate biasanya. Jadi Paulus memerintahkan kepada setiap orang percaya untuk menilai dan menguji segala sesuatu. Perhatikan, segala sesuatu. Kita harus uji, kita harus nilai, kita harus evaluasi. Bahkan di perjanjian lama, Raja Daud yang memiliki disiplin rohani yang sama juga mengembangkan kemampuan ini. Ini yang menjadi ciri dari Raja Daud sewaktu dia memerintah dan membuat bangsa itu hidup di dalam kemenangan dan di dalam perdamaian. 2 Samuel 14 ayat 17 berkata, juga hambamu ini berpikir, perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat. Dan tuanku, Allahmu kiranya menyertai tuanku. Daud sebagai raja dan berkenan di hati Allah, dia memiliki kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar, mana yang palsu. Dan ini kemampuan rohani yang harus dikembangkan oleh setiap orang percaya, terutama di zaman sekarang ini, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang palsu dan menyesatkan. Karena seringkali yang palsu itu justru memiliki daya tarik, karisma yang begitu hebat. Bahkan pembawa-pembawanya biasanya orang-orang yang bisa menyihir
para pendengarnya untuk mereka itu seperti mau mengikuti apa yang diajarkan sekalipun itu sesuatu yang berbahaya. Marilah kita mengembangkan disiplin ini supaya kemudian apa yang kita percayai, yang kita pegang sebagai teologi kita merupakan pengajaran yang murni dari Alkitab, yang tidak tercemar oleh doktrin dan filsafat kosong manusia, atau yang tercemar oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran setan, mitos-mitos dan tradisi nenek moyang. Ini menjadi dasar kita untuk membangun bagaimana kita menguji segala sesuatu dan kemudian hidup mentaati yang murni. Dan kiranya kita menginginkan senantiasa, seperti Rasul Petrus mengatakan, air susu yang murni. Susu yang murni, yang menjadi nutrisi rohani kita, yang tidak tercemar, yang tidak akan membahayakan kerohanian kita selanjutnya. Bapa di sorga, ampunilah kenaifanku yang telah mengizinkan segala pemikiran dunia ini, yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan, telah mempengaruhi pemahamanku akan kebenaran dan akan Engkau. Tolonglah aku Tuhan untuk berdisiplin menguji segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang mutlak dan kekal di Alkitab. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya melalui ini aku menjadi orang-orang yang berdisiplin, bisa membedakan yang jahat dan yang baik, yang benar dan yang palsu, dan bahkan yang hampir benar sekalipun. Tolong aku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.